بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita lanjutkan bab yang berikutnya, min adabis syarab, termasuk adab asyarab, minum. Wa anhu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yashrabanna ahadun minkum qa'iman. Kata Rasul alaihi salatu wasallam, la yashrabanna ahadun minkum qa'iman. Janganlah salah seorang di antara kalian minum dalam keadaan berdiri. Kata beliau, Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah ta'ala, wa hadza min adabis syarab annal afdal ay yashrabal insan wa huwa jalisun. Bahwasannya yang afdal adalah seseorang itu minum dalam keadaan duduk. Kama kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaf'alu dzalik, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal tersebut. Wa min adabis syarab alla yashrab binafasin wahidin kama yashrabul ba'ir. Dan juga termasuk adab agar janganlah seseorang itu minum dengan satu napas, langsung satu tegukan. Kama yashrabul ba'ir, sebagaimana al-ba'ir, onta, minum. Wa inna ma yashrab bi thalathati anfasin, namun hendaknya dia minum dengan 3 napas. Wa yukhrij famahu minal ina inda tanaffus, dan dia mengeluarkan mulutnya dari bejana tersebut atau dari gelas tersebut ketika bernapas. Maknanya dia minum, kemudian dilepaskan, lalu bernapas di luar. Wala yatanaffas fil ina, dan jangan bernapas di dalam bejana tersebut. Lianna dzalika yakdziruhu ala man ba'dahu, dikarenakan hal tersebut bisa mengotori atau membuat kotor, membuat jijik bagi orang yang setelahnya yang akan minum. Fayashrabu bi thalathati anfas fi kulli marratin yukhrij famahu anil ina wa yatanaffas kharijahu. Maka hendaknya dia minum dengan 3 kali nafas. Pada setiap kali tegukan, dia keluarkan mulutnya dari bejana tersebut, dari gelas tersebut, lalu dia bernapas di luar. Teguk sekali, napas. Teguk lagi, napas. Teguk lagi, bernapas. Wa yashrab wa huwa jalisun, dan hendaknya dia juga minum dalam keadaan duduk. Hadza wal afdal, ini yang afdal. Lihat bahasanya Syekh Shalih Al-Fauzan, afdal ya, afdal. Wa yukra ayyashraba wa huwa qa'imun, dan makruh apabila seseorang itu minum dalam keadaan berdiri. Wala yahrumu dzalik, dan hukumnya tidak haram. Wa huwa rajih, insyaallah taala hukumnya makruh, karahatu tanzih, la annahu muharramun. Bukan hukumnya minum berdiri itu haram. Jam'an bainal adillah, dalam rangka mengkompromikan dalil. Apa alasannya? Li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam sahha anhu annahu syariba wa huwa qa'imun. Dikarenakan telah sahih datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau pernah minum dalam keadaan beliau minum berdiri. Liyubayyin al-jawaza li ummatihi, dalam rangka untuk menjelaskan kebolehan terhadap umat ini kalau minum berdiri itu hukumnya boleh. Namun ya ikhwan, dalam hal ini dalam rangka tarbiyah walid ta'dib untuk anak-anak, maka biasakan mereka minum duduk, walaupun hukumnya afdol ya duduk, bukan haram berdiri tadi.
Faqad jaa ila Zamzam ba'da an faragha min tawafil umrah was shalah 'inda maqami Ibrahim fi tawafil ifadah yauman nahri. Nabi SAW sungguh pernah datang mendekati air Zamzam setelah beliau selesai tawaf umrah, selesai salat di maqam Ibrahim pada tawaf ifadah ketika hari nahar. Ja'a ila Zamzam wa tanawala dalwan minha wa syariba alaihi as-salatu wassalam wa huwa qa'imun. Kemudian beliau mendatangi tempat sumur Zamzam, kemudian beliau menciduknya dengan menggunakan ember, wa syariba, lalu beliau minum. Alaihi salatu wassalam wa huwa qa'imun, dalam keadaan beliau berdiri. Jadi beliau minum dalam keadaan berdiri. Boleh juga ya ikhwan, antum ambil faedah dari sini dalam rangka ta'asiyan bin Nabi SAW. Setelah seseorang melaksanakan sholat 2 rakaat atau setelah tawaf, dia sholat 2 rakaat disunahkan menghadap maqam Ibrahim, mengarah ke Ka'bah. Setelahnya dia minum dalam keadaan berdiri, ta'asiyan bin Nabi SAW. Tujuan Rasul seperti itu apa? Kata Syekh Al-Fauzan, liyubayyin li ummatihi al-jawaz wa annahu yajuzu lil insan ayashrab wa huwa qa'imun. Yang demikian itu untuk menjelaskan kepada umat manusia tentang kebolehannya, bahwasanya boleh bagi seseorang untuk minum dalam keadaan dia berdiri. Boleh-boleh saja. Walakinnal afdal ayyashraba wa huwa jalisun. Namun yang afdol dia minum dalam keadaan duduk. Jadi sebenarnya secara hukum jangan pula terlalu tasyaddud ya. Melihat orang minum berdiri terlalu dicela ya. Dikatakan haram, menyelisih sunnah dan yang lainnya, karena hukumnya juga diperbolehkan. Jam'an bainal adillah. Masih satu bab hadis yang berikutnya. Min adabit ta'ami wasyarab, termasuk adab makan dan minum. Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, idza akala ahadukum falyakul biyaminihi wa idza syariba falyashrab biyaminihi fa inna syaitana yakulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi, akhrajahu Muslim. Di situ ada faedah di ta'liq ya. Faedah rawal Imam Abu Daud fi sunanihi. Al-Imam Abu Daud meriwayatkan dalam sunannya bab karahiyatu masjid zakar bil yamin fil istibra. Bab dibencinya ya, menyentuh kemaluan atau tidak disukainya menyentuh kemaluan az-zakar dengan tangan kanan fil istibra, ketika pembersihan. Istilahnya apa bahasa kitanya? Cebok ya. Cebok. An Hafsah an zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaj'al yaminahu li ta'amihi wa syara bihi wa thiyabihi wa yaj'al shimalahu lima siwa dzalik. Dari Hafsah, beliau mengatakan dulu Nabi SAW menjadikan tangan kanan beliau li ta'amihi untuk makan, wa syarabi wa thiyabihi untuk makan, minum dan menggunakan pakaian, disunnahkan bagian kanan dahuluan. Wa yaj'al shimalahu lima siwa dzalik, dan beliau menjadikan tangan kiri untuk selain perkara tersebut. Juga diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha qalat kana yadu Rasulillah sallallahu al-yumna li tahurihi wa ta'amihi wa kanat yaduhu al-yusra li khalaihi wa ma kana min adza. Dulu tangan Rasulullah SAW bagian kanan untuk apa? Untuk bersuci, untuk makan. Dan sedangkan bagian tangan kiri beliau li khalaihi untuk bagian cebok ya. Wa ma kana min adza, dan segala jenis yang berkaitan dengan kotoran. Di situ juga ikhwan khilafnya berkaitan dengan sikat gigi. Sikat gigi itu gosok gigi, siwak, menggunakan kanan atau kiri, khilafnya dalam masalah ini. Dia masuk bab toharoh
Kalau toharo masuk bab toharo berarti kanan. Kalau dia masuk bab izalatul qadar, kotoran, buang kotoran, ya, wa makana min adza, maka masuk kiri. Di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Qala Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, hadza min adabi at-ta'ami wasyarab aidan wa fihi anna min adabil akl ay ya'kula bi yaminihi. Maka pada hadis ini juga termasuk adab makan adalah dia makan dengan tangan kanan. Wa min adabis syurbi ay yashraba bi yaminihi. Dan juga termasuk adab minum, dia minum dengan tangan kanan. Makan kanan, minum kanan. Jangan makan tangan kanan, minum es tangan kiri. Itu di warung bakso. Ya, enggak boleh. Ya, bid'ah. Pokoknya kanan, novel ya. Makannya tangan kanan, minumnya tangan kanan. Jangan makan tangan kanan, minum tangan kiri. Itu kebiasaan di warung-warung. Nah, termasuk adab yang enggak bagus ya. Makan, apalagi makan bakso. Ya. Yang apa tangan kiri ini apa biasanya? Pentolnya. Itu kebiasaan nong Palembang lagi juga. Ya enggak? Cuko. Ya. Nah, cuko tadi. Ya enggak? Ini pempek. Gini gigit, ini ngirup. Ya enggak? Ya nafal. Lain kali jangan ya. Pokoknya kalau nak ngirup cuko pegang tangan kanan ini nah. Udah pernah makan cuko? Gorengan juga jangan itu tadi ya. Cuko tidak dimakan, dihirup. Wa fihi nahyu 'anil akl wasyurbi bil yadil yusra. Dan pada hadis ini terdapat larangan makan dan minum dengan tangan kiri. Alasannya kenapa? Wa ta'lil, alasannya anna syaitana ya'kulu wa yashrabu bishimalihi. Syaitan makan dan minum dengan tangan kiri. Wa nahnu manhiyun anit tasyabbuhi bisyaitan. Wa nahnu manhiyun anit tasyabbuhi bisyaitan. Dan kami atau kita dilarang untuk tasyabbuh terhadap syaitan. Nah, di sini juga larangan untuk tasyabbuh dengan syaitan dikarenakan syaitan makan dan minum dengan tangan kiri. Wallahu ta'ala a'lam. Naktafi bihadzal qadar. Subhanallahi wa bihamdihi.